Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar ilmu politik, materi tentang trias politika. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkum pengertian konstitutif dan sebuah negara. Sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adalah unsur-unsur konstitutif negara, yaitu adanya rakyat, adanya daerah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada unsur lain bagi adanya negara, yakni adanya pengakuan dari negara lain. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif. Negara harus dijalankan dengan adanya sebuah aturan yang bersifat mengikat, yaitu aturan hukum beserta sanksinya, sehingga mampu membuat masyarakat hidup tertib dan keamanan terjaga. Pada umumnya, hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalamnya masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat. Satu hal yang penting dari hukum itu adalah sifat yang tidak dipaksakan dengan sanksi. Inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku yang lain. Pada pasal 1 Undang-Undang 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan menurut Konstitusi Filipina pada pasal 1 mengatakan bahwa negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Negara Indonesia dan Filipina sama-sama sebagai negara hukum dan demokrasi berbentuk republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting, melihat kekuasaan terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut. Negara yang berlandaskan hukum demokrasi memiliki sistem ketatanegaraan yang struktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud ialah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan, susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar suatu negara. Tata negara juga memiliki arti suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat bentuk tugas negara, pemerintahan yang serta haknya. Baiklah, saya akan membahas mengenai kewajiban para warga negara terhadap pemerintah atau sebaliknya. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa sistem ketatanegaraan sebagai konsep untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, maka perlu suatu sarana atau alat agar konsep tersebut terrealisasikan. Sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tapi suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran trias politika Montesquieu, karena memang di dalam UUD 1945 untuk menjalankan suatu negara perlu adanya pemisahan kekuasaan, dan masing-masing kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada suatu alat pelengkap negara atau bisa disebut sebagai lembaga perwakilan. Membahas mengenai lembaga perwakilan dibentuk harus sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama saya akan membahas mengenai legislatif. Legislatif di sini bertugas yaitu membentuk undang-undang bagi negara. Kemudian eksekutif. Eksekutif yaitu tugasnya untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Jika undang-undang telah disepakati dan telah dibuat oleh DPR atau lembaga perwakilan rakyat, kemudian eksekutifnya hanya menjalankannya. Dan apabila ada yang melanggar
undang-undang tersebut, yudikatiflah yang berkuasa untuk mengadili kalau terjadi pelanggaran undang-undang tersebut. Nah, pembagian kekuasaan-kekuasaan itu ke dalam 3 pusat kekuasaan oleh Immanuel Kant, kemudian diberi nama trias politika. Trias politika adalah paham yang menganggap bahwa kekuasaan yang baik terbagi dalam 3 bidang, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias politika ini saling berkaitan satu sama lainnya. Mereka tidak terpisahkan, baik dari pembuat undang-undang, pelaksanaan undang-undang, dan pengadilan yang melanggar undang-undang. Pembagian atau pemisahan kekuasaan bertujuan agar tidak terjadi kesewenangan penguasa dalam menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut dianut oleh negara Indonesia dan negara Filipina. Negara Filipina menurut Konstitusi Filipina 1987, pasal 1 yang berbunyi, Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Di sini bisa ditekankan bahwa kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka. Konstitusi Filipina 1987 juga menetapkan bahwa negara melaksanakan sistem trias politika, yaitu administrasi, legislasi, dan kehakiman. Dalam pelaksanaan pemerintahan, presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dibantu oleh kabinet dan menteri. Legislatif terdiri Senat dan Perwakilan, bagian tertinggi yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung, dan 14 hakim asosiasi ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Yudisial. Kedua negara tersebut dalam melaksanakan maupun menjalankan pemerintahan memiliki kesamaan. Samaan tersebut dapat kita tarik penjelasan dari di atas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Risa. Kepada Saudari Risa saya persilakan. Dari poin-poin persamaan yang telah disebutkan di atas, perlu diketahui dari persamaan yang ada, tetap memiliki perbedaan. Perbedaan dari kedua negara ini dalam pembagian struktur kelembagaan legislatif. Pemerintahan di negara Filipina, sistem ketatanegaraan, lembaga perwakilannya dibagi dengan menggunakan sistem 2 kamar atau bikameral. Sistem 1 atau 2 kamar tidak terkait dengan landasan bernegara tertentu, juga tidak terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Setiap negara mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri. Ada negara yang menjalankan sistem 2 kamar karena telah latar belakang kesejahteraannya. Dikarenakan negara Indonesia, lembaga perwakilan 2 kamar dijalankan oleh MPR yang terdiri dari DPR dan DUD, Dewan Utusan Daerah. Di negara Filipina dianggap telah berhasil dalam menjalankan sistem 2 kamar. Sedangkan di negara Indonesia masih banyak kekurangan untuk mencapai dengan apa yang menjadi fungsi dari sistem 2 kamar tersebut. Ada kemungkinan 2 alasan mengapa negara ini memilih sistem bikameral, yaitu yang pertama, untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan, check and balance, serta untuk membahas sekali lagi dalam bidang legislatif. Kedua, untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya cukup terwakili oleh Majelis Pertama. Negara Indonesia sendiri belum terwujudnya keseimbangan pada lembaga perwakilannya. Dilihat dari pembagian tugas, fungsi, maupun wewenang belum sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dari sistem bikameral tersebut. Di negara Filipina dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai lembaga perwakilan telah seimbang sesuai dengan apa yang menjadi syarat dari sistem bikameral, yaitu adanya check and balance. Prinsip yang timbul dari konsep check and balance itu prinsip untuk saling mengawasi dan saling mengimbangin. Melihat perkembangan dari kedua negara yang telah dijelaskan di atas, adanya perbedaan pada pelaksanaan sistem bikameral tersebut.
lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan-nya. Padahal, kenyataannya, kedua negara ini sama-sama negara hukum, yaitu negara kesatuan berbentuk republik demokratis. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina, Studi Lembaga Perwakilan Terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Dari penjelasan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Filipina. Tujuan dari permasalahan di atas yaitu pertama, untuk mengetahui kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, untuk mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Filipina. D. Tinjauan pustaka. 1. Teori demokrasi. Konsep demokrasi yaitu berasal dari dua kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Sebuah negara memiliki kekuasaan yang besar, tetapi kekuasaan negara harus ada suatu batasan yang timbul oleh hak alamiah yang dimiliki manusia sejak dia hidup. Hak alamiah tersebut berupa hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Konsep dari sistem the rule of law, di mana dalam konsep ini perlunya supremasi hukum agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Hal tersebut berguna untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik, karena diketahui sistem demokrasi dilahirkan dari rakyatnya sendiri yang akan melakukan atau memerintah sebuah negara tersebut. Pemerintahan yang dipegang rakyat tersebut harus dilakukan secara demokratis karena semua hal yang dilakukan pemerintah akan kembali kepada rakyatnya itu sendiri. Sesuai dengan konsep negara demokrasi yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi pada perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi langsung pada prakteknya menempatkan rakyat sebagai peran utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi tidak langsung atau perwakilan yang memberikan mandat kepada wakil-wakilnya yang terdapat di dalam lembaga perwakilan rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Bagi negara yang memiliki wilayah yang luas dalam hal ini, misalnya negara Indonesia dan negara Filipina, demokrasi akan terwujud apabila ada lembaga-lembaga perwakilan yang berada dalam pengawasan. Saat ini, di negara-negara yang memiliki wilayah luas, demokrasi langsung hanya berfungsi untuk memberikan dorongan, koreksi, dan pengimbangan kekuasaan, tetapi bukan sebagai pengganti demokrasi perwakilan. 2. Teori sistem ketatanegaraan. Istilah atau terminologi sistem ketatanegaraan terdiri dari kata-kata sistem dan ketatanegaraan. Sistem adalah keseluruhan yang terintegritas dan sifat-sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat yang lebih kecil. Sistem ketatanegaraan dapat dikaitkan dengan susunan ketatanegaraan. Susunan ketatanegaraan tersebut terdiri dari kedudukan lembaga-lembaga negara beserta tugas, fungsi, wewenang maupun hubungannya satu sama lain. Kedudukan dari lembaga-lembaga tersebut dibagi atau dipisahkan dalam menjalankan kekuasaan negara. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan. Dan tidak jarang, kedudukan lembaga dapat dijadikan sebagai alat penindasan bagi rakyatnya sendiri. Pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dibentuk sebagai susunan dalam sistem ketatanegaraan, sehingga menghasilkan tatanan negara hukum yang demokratis dan terstruktur dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan. Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan menurut John Locke 1690
membagi kekuasaan negara menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Hal tersebut untuk menghindari absolutisme kekuasaan di dalam negara tersebut harus dipisahkan. Teori pemisahan atau pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi 3, yaitu kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, masing-masing kekuasaan ini dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri. Ini akan menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme. Pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut lahir dengan harapan agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari masing-masing lembaga kekuasaan itu berdasarkan konsep check and balance, yang maksudnya berjalan secara bersinergis seperti saling mengawasi satu sama lain dan saling mengimbangi. Selanjutnya, teori lembaga perwakilan. Nah, secara teoritis, konteks lembaga perwakilan dimulai dari perkembangan masyarakat itu sendiri yang semakin maju kan. Nah, pengelompokan masyarakat semakin besar dengan diperlukannya sebuah organisasi masyarakat untuk melindungi dan mengatur masyarakat itu sendiri. Pasti kalian pernah mendengar apa itu lembaga perwakilan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memberikan fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri. Yang pertama, fungsi perundang-undangan, yang kedua, fungsi pengawasan, dan yang ketiga, sarana pendidikan politik. Nah, kalian juga pasti tahu kalau negara kita, negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Nah, mengenal dari konsep demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah sebagai landasan mengapa rakyat sebagai wakil untuk menjalankan kekuasaan atau pemerintahan negara. Selanjutnya, wadah dari unsur di negara Indonesia bisa disebut dengan lembaga perwakilan. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga perwakilan beserta tugasnya yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, MPR sebagai badan perundang-undangan atau legislatif mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, membentuk undang-undang. Yang kedua, mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, menetapkan APBN. Yang keempat, mengesahkan perjanjian internasional. Yang kelima, memberikan persetujuan untuk menyatakan perang dan mengatakan perdamaian dengan negara lain. Yang keenam, memperhatikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan yang terbukti menerima suap ataupun korupsi. Yang terakhir, mengubah undang-undang dengan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, tidak hanya MPR, di sini juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ralat maksud saya. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, atau yang disebut juga DPR. DPR di sini terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum. DPR juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tugas dari DPR yaitu membentuk undang-undang, membahas dan memberikan persetujuan pengaturan pemerintah, mengganti undang-undang, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD maksudnya.
Terus selanjutnya wewenang DPR itu untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau yang bisa disebut BPK. Yang terakhir, Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disebut dengan DPD. DPD di sini terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi. Wewenang DPD di sini dapat mengajukan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, berhubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Nah, itulah tugas dan wewenang dari lembaga perwakilan. DPD dapat ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Serta DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan DPD juga dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Di Filipina, lembaga perwakilan atau kongres beserta tugas, fungsi, dan wewenang terdiri dari A. Senator. Senator adalah seorang warga negara asli yang lahir di Filipina dan pada saat pemilihan paling sedikit berumur 35 tahun. Dapat membaca dan menulis, terdaftar sebagai pemilih dan menjadi penduduk Filipina tidak kurang dari 2 tahun sebelum hari pemilihan. Senator di negara Filipina seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ada di Lembaga Perwakilan Indonesia. Yang selanjutnya, House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat. House of Representative seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di dalam Lembaga Perwakilan Indonesia. Senat dan House of Representative DPR dalam Kongres Filipina, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama. Fungsi dan kewenangannya sebagai kekuasaan legislatif dijalankan sama-sama. Senat dan House of Representative tetap memiliki kekuasaan yang eksklusif dari masing-masing lembaga tersebut. Kekuasaan eksklusif yang dimiliki Senat yaitu mampu meratifikasi treaty dan kekuasaan yang dimiliki oleh House of Representative yaitu mengusulkan RUU yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya, E. Definisi operasional. 1. Pengertian sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian tata negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Sedangkan maksud dari ketatanegaraan yaitu ihwal tata negara atau politik dan sebagainya. Yang ketiga, pengertian lembaga perwakilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suatu lembaga yang mewakili suatu organisasi maupun pemerintah. Lembaga itu bertindak untuk kepentingan organisasi atau baik swasta maupun pemerintah. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, library research. 2. Objek penelitian. Fokus penelitian menelan perbandingan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Filipina atau studi lembaga perwakilan terkait tugas, fungsi, dan wewenang. 3. Sumber data penelitian. A. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. 3. Konstitusi Filipina. A. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. B. Bahan hukum treasure, yaitu bahan yang memberial petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. 14. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku undang-undang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis. 5. Metode pendekatan. Pendekatan yang digunakan hanya satu, yaitu pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dipilih karena penelitian ini beranjak dari suatu perbandingan hukum yang bertujuan untuk membandingkan penerapan sistem hukum yang terjadi dari dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Filipina. Kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan yang sama, bentuk negara yang sama, sistem ketataan negara yang sama, dan struktur kekuasaan lembaga perwakilan. Dalam struktur kekuasaan, lembaga perwakilan, dan sistem ketatanegaraan kedua negara ini memang terdapat kesamaan. Dari kesamaan kedua pointer tersebut ada suatu perbandingan yang dapat menjadi suatu pembandingan terhadap negara Indonesia dan negara Filipina. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban dari masalah-masalah yang terjadi. 6. Analisis bahan hukum. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematik yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan 19 kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah sebagai berikut. A. Bahan hukum yang diperoleh dan penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. B. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematikan. C. Bahan hukum yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan. Metode ini yaitu data yang berbentuk atas suatu penelitian atau ukuran secara tidak langsung, dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.